Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa berjumpa kembali atas izin Allah tentu saja untuk melanjutkan yang ngaji kitab Bulughul Maram, kitab An-Nikah ya. Malam ini kita akan memulai pembahasan dari hadis yang ke-29, yaitu bab tentang syarat dalam pernikahan ya. Hukmu asyurut fin nikah ya, hukum adanya syarat dalam pernikahan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mari kita perhatikan hadis dari Uqbah bin Amir ya, radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqasy syuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj, muttafaqun alaih. Sesungguhnya ya, syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah ya, syarat yang dengannya kalian menghalalkan al-furuj. Al-furuj itu maksudnya menghalalkan hubungan badan ya dengan wanita ya. Makna al-furuj itu sendiri artinya kemaluan wanita ya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ya, adalah syarat yang dengannya kalian halalkan kemaluan wanita. Muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini hadis sahih jelas muttafaqun alaih ya. Disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa petunjuk dari hadis ini yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa syarat yang paling utama untuk dipenuhi dalam akad ya, dalam suatu akad adalah ya syarat tadi yang dengannya seorang laki-laki menghalalkan ya kemaluan wanita tadi. Oleh karenanya apabila dalam pernikahan itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, permintaan dari wanita, maka syarat itu harus dipenuhi selama ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka syarat itu harus dipenuhi, tidak boleh diingkari dan jangan mempermudah-mudah ya. Itu. Seperti yang kita tahu bahwa dalam bab tentang al-bai' ya, Rasul telah menjelaskan bahwa annal muslimina ala syurutihim fil buyu. Di kaum muslimin itu ya, dia berada di atas syarat-syarat sesama mereka dalam akad jual beli. Nah, atau yang lainnya ya. Dan akad yang syaratnya lebih berhak untuk dipenuhi adalah akad pernikahan. Akad pernikahan. Misalnya Bapak Ibu, ada seorang wanita mensyaratkan kepada calon suaminya, nah, selama tadi la yukhalifu ya syara Allah taala, tidak menyelisihi syariat Allah taala, wajib bagi si suami memenuhi syarat si wanita itu. Nah, contoh misalnya, ya, kalau ada wanita memberikan syarat kepada calon suaminya, kata dia, kalau kamu mau menikahi aku, ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, syaratnya misalnya dia meminta mahar ya. Kamu berikan mahar kepadaku, ya, katakanlah cincin emas sebanyak 10 gram.
misal ya, si wanita itu minta begitu. Nah, maka syarat ini harus dipenuhi. Kalau si laki-laki tadi mau menikahi wanita yang dia inginkan tadi, lalu si wanita itu mensyaratkan maharnya cincin emas 10 gram. Nah, itu harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti dia tidak boleh menikahi si wanita itu. Walaupun kita sudah bahas ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa sebaik-baik wanita itu yang aisaruha mahron, yang paling mudah maharnya. Tapi bukan berarti si wanita tidak boleh minta syarat, boleh. Gitu. Berarti nanti kalau si laki-laki tidak sanggup, ya berarti dia udah nggak bisa menikahi si wanita itu. Dan memberikan syarat mahar dalam jumlah tertentu yang dikatakan oleh si wanita ini tidak menyelisihi syariat. Boleh saja wanita kalau mau. Gitu. Nah, atau misalnya ya kamu kalau mau menikahi aku syaratnya ya minimal mobil expander 1. Ya. Misal ya, dia minta mobil expander 1. Boleh atau tidak? Ya boleh, gitu. Boleh. Itu haknya wanita minta mahar kepada laki-laki. Ya, minta jet pribadi juga boleh gitu ya. Syaratnya jet pribadi, silakan. Berarti laki-lakinya kalau tidak sanggup kan tidak bisa nikahi kan? Nah ini Bapak, kalau dulu apa itu? Syaratnya kalau kamu ingin nikahi aku buat candi itu ya, candi apa ya? Prambanan ya. Nah, dan itu dipenuhi gitu kan? Dan itu secara syariat wanita memberikan syarat itu boleh dan itu harus dipenuhi. Atau bisa jadi sebenarnya wanita itu nggak suka sama si laki-laki, biar dia mundur dia kasih syarat besar, bisa kan? Kalau ditolak kan nggak enak, ya kan? Oke nggak apa-apa saya terima, tapi syaratnya, nah dia memberikan syarat yang nampaknya si laki-laki nggak mungkin bisa, si laki-laki itu ya, akhirnya nggak jadi kan? Boleh. Oh laki-laki nggak boleh bilang oh matre banget tuh perempuan. Ya itu haknya dia gitu. Haknya di perempuan. Atau tapi ada nanti syarat-syarat yang menyelisih syariat. Ada syarat-syarat yang menyelisih syariat. Yang seperti ini dianggap tidak menyelisihi syariat. Karena memang mahar itu hak mutlak si wanita gitu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, atau misalnya si perempuan itu memberi syarat, saya siap menjadi istrimu, tapi syaratnya jangan bawa saya ya, keluar dari Jogja. Gitu ya. Misalnya suaminya orang luar Jogja. Terus si wanita mau menerima lamaran dari si laki-laki itu, tapi syaratnya jangan kamu bawa aku dari Jogja. Jangan dibawa. Enggak. Kalau disanggupi oleh si suami, nah maka harus dipenuhi. Jika si suami suatu saat maksa pindah ke kampung halamannya di luar Jogja, maka di situ jadi putus pernikahan. Karena syaratnya sudah tidak terpenuhi. Jadi pashun nikah. Jadi nikahnya otomatis gugur gitu. Cerai akhirnya kan. Nah, itu dibolehkan gitu. Ada pashu'an nikah. Kenapa? Sebabnya si laki-laki tidak bisa memenuhi syaratnya. Nah, ini Bapak Ibu dan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Atau saya siap menjadi istrimu, tapi tolong jangan pisahkan saya dengan keluarga saya, kata si wanita itu. Nah ini boleh syarat seperti itu. Jangan jauhkan saya dari keluarga saya. Atau kalau si wanita itu sudah punya anak misalnya, lalu dinikahi, dia udah punya anak dinikahi oleh laki-laki yang suami yang kedua, dia syaratnya jangan pisahkan saya dengan anak-anak saya. Itu juga boleh. Nah, dan itu tidak menyelisihi syariat. Atau misalnya si wanita mengatakan, saya siap menjadi istrimu, saya siap kamu lamar ya, saya terima lamaranmu, tapi dengan syarat nanti di rumah tempat kita tinggal tidak boleh ada maduku. Gitu. Nggak boleh. Seandainya kamu nanti poligami, maka maduku tidak boleh tinggal di rumah yang sama denganku. Itu boleh juga. Itu syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Boleh Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, hanya saja yang perlu diketahui syarat itu ada dua ya. Yang pertama syartun yatadammanuhul aqdu wa yaqtadi. Yang kedua ya
syartun yastarituhu ahadu zaujaini 'alal akhari mimma lahu fihi maslahah wala yukhalifu syar'allahi ta'ala. Maksud yang pertama apa? Syarat yang sebenarnya syarat itu sudah tercakup dalam akad. Ketika akad itu terjadi, syarat tersebut memang menuntut harus dilakukan. Ya. Contoh misalnya, ya. Nah, maaf, syarat yang seperti ini seandainya pun tidak disebutkan nggak ada masalah. Gitu. Seandainya tidak disebutkan nggak ada masalah dan tidak menggugurkan akad dia. Atau disebutkan, ya nggak ada masalah juga. Tapi sebenarnya ini tanpa disebutkan pun syarat ini dia udah include gitu ya, otomatis gitu. Orang nikah ini harus terjadi. Contoh apa misalnya? Syarat ketika sudah nikah maka ya antara suami istri boleh saling menikmati satu sama lain misalnya. Nah, itu otomatis gitu. Orang nikah itu kan otomatis gitu kan? Itu nggak disebut pun otomatis begitu. Ya laki-laki boleh ya menikmati si istrinya, istrinya juga demikian. Itu nggak disebut otomatis syarat itu ada dalam satu pernikahan. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Atau misalnya syarat seperti kata si wanita ini, saya siap kamu nikahi tapi syaratnya kamu harus menafkahi diriku dan anak-anak kita nanti. Ini nggak usah disebut, ya kan? Ya, otomatis gitu. Orang nikah ya suami wajib menafkahi istrinya, istri dan anaknya. No, ini syarat dalam pernikahan, tapi nggak usah disebut karena dia udah otomatis masuk dalam akad itu, menyatu dalam akad itu. Nah ini. Tapi ada syarat dia tidak menyatu dalam akad. Dan dalam syarat ini ada kemaslahatan. Selama tadi syarat ini tidak boleh menyelisihi syariat. Maka syarat yang seperti ini itu boleh, sahih, sah dan harus dipenuhi. Ya, kalau tidak terpenuhi maka falah al-faskhu, wanita itu bisa lepas dari si suaminya karena syarat yang diajukan oleh si wanita tidak mampu dipenuhi oleh suaminya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, di antaranya tadi yang sudah kami sebutkan ya. Jadi syarat-syarat tadi, jangan pisahkan saya dengan keluarga saya, jangan kau bawa saya pergi dari kampung kelahiranku. Jangan nanti di rumah yang kau berikan kepadaku ada maduku. Atau aku minta mahar sekian. Ya itu harus dipenuhi. Jika tidak tadi ada al-fashu. Fashu itu lepas, batal gitu nikahnya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah kemudian Bapak Ibu, tapi syarat ini harus diucapkan sebelum akad itu terjadi. Jangan setelah akad, malamnya baru ngomong. Nah maka syarat yang disampaikan setelah akad nikah terjadi nggak sah syaratnya. Syarat itu tidak tidak perlu saksi. Wanita hanya mengucapkan syaratnya begini. Tapi seandainya ada saksi tentu lebih baik. Sama seperti perceraian, ada saksi boleh, nggak ada saksi boleh. Rujuk juga begitu. Ada saksinya bagus, nggak ada saksi nggak ada masalah. Bukan syarat sahnya rujuk. Juga bukan pula syarat sahnya perceraian ya ada saksi. Tapi jika ada tentu lebih baik kan. Nah ini. Nah dalam mengungkapkan syarat dari seorang wanita kepada calon suaminya itu ya ada saksi ya bagus, tidak ada saksi nggak ada masalah. Nah kalau ada saksi, apalagi ada hitam di atas putih gitu ya tercatat lebih kuat lagi gitu ya. Ketika orang kok begini kok bercerai kok gimana ini berpisah. Nah ini. Nah, tinggal kan ada catatannya gitu, ada tanda tangan dan seterusnya. Tentu itu lebih aman ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Setidaknya untuk tadi menghilangkan ya sangkaan-sangkaan buruk terhadap si wanita atau suami istri itu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi syarat itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tapi tadi syarat itu harus diucapkan, disampaikan sebelum akad. Sebelum akad. Ya. Sebelum qabil tu nikahaha gitu ya. Ya, sebelum dia si lakinya bilang begitu kan? Gitu ya. Ya, ya, ya. Oke, baik. Boleh enggak si wanita mengatakan kepada calon suami sebelum pernikahan terjadi, ya. Jadi akad itu singkat banget. Ya, walinya bilang, aku nikahkan putriku bernama Fulanah bintu Fulan dengan saudara bernama Fulan bin Fulan. Nah, dengan mahar atau mas kawin begini dibayar tunai. Nah, itu namanya apa? Ijab. Nah, nanti qabul. Nah, aku terima nikahnya Fulanah bintu Fulan gitu. Dengan mahar begini ya, dibayar tunai. Udah tuh selesai. Itu akad. Jadi sederhana. Kami mengalami 2 kali tuh ya menikahkan orang ya. Nah, jadi yang penting ada namanya sigotu taukil ya. Sigotu taukil itu ada pernyataan dari si wali asli si wanita ini kepada naib. Di KUA kan ada naib ya. Naib itu kan wakil. Wakil dari wali. Wali memasrahkan kepada wakil kepada naib, tolong nikahkan anak saya kan gitu. Nah, naib itu bisa resmi dari pemerintah KUA biasanya, atau bisa juga di luar apa? Pegawai pemerintah. Bisa ada kiai atau ada ustadz yang dia percaya, terus walinya, ustadz tolong nikahkan anak saya. Itu boleh dilakukan. Itu sah secara agama gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah akad itu sederhana sebenarnya ya. Nah, cuma nanti konsekuensinya besar. Nah, syarat itu harus disampaikan sebelum itu. Sebelum akad nikah tadi. Nah, bagaimana dengan syarat seorang wanita, aku siap menjadi istrimu, kan waktu lamaran gitu ya. Tapi syaratnya aku tidak mau dimadu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, apakah itu bertentangan dengan syariat atau tidak? Kira-kira gimana? Bertentangan dengan syariat atau tidak? Si wanita yang mau dinikah dia bilang, aku siap menjadi istrimu, tapi syaratnya tolong jangan dimadu. Boleh atau tidak? Bertentangan dengan syariat atau tidak? Saya tanya sekali lagi, bertentangan dengan syariat atau tidak? Apa alasannya? Apa alasannya? Dalam Al-Quran ya, Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kan itu kata Allah. Nah, nikahilah wanita yang baik bagimu ya 2, 3 atau 4 ya. Tapi jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka 1 saja, kan gitu. Dalam Al-Quran poligami boleh atau tidak? Boleh. Tapi si wanita ini bilang apa? Aku siap menjadi istrimu, tapi syaratnya jangan engkau madu aku. Aku nggak mau dipoligami. Bertentangan nggak? Tidak. 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 Tidak bertentangan. Nggak maksud. Ini saya membela ibu-ibu ini. Jadi kalau ada perempuan dia minta syarat kepada calon suami, aku siap menjadi istrimu, syaratnya jangan engkau madu aku, gitu kan? Itu nggak bertentangan dengan syariat. Boleh. Ibu-ibu boleh. Punya anak itu boleh. Kenapa? Kenapa? Karena ketika dia mengatakan syaratnya aku tidak mau dimadu, itu bukan berarti dia mengharamkan poligami, kan? Coba, wanita ngomong gitu dia mengharamkan poligami atau tidak? Kan tidak. Maka bedakan. Kecuali kalau dia bilang haram poligami, nah itu nggak boleh. Bertentangan. Dia nggak ngomong gitu kan? Dia hanya ngomong, kalau kamu mau menikahi aku, kata si wanita ini, syaratnya aku
jangan dipoligami. Itu tidak bertentangan gitu. Jadi Bapak Ibu ya, kalau jenengan punya anak misalnya, terus si anak jenengan itu yang putri ngomong gitu kepada calon suami, itu menurut syariat nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau si suaminya nggak sanggup kan nggak jadi nikahnya, iya kan? Tinggal gitu aja. Tinggal si perempuan ini siap nggak kehilangan calon suaminya kan itu. Nah, tinggal itu kan. Pilihannya dua. Si suaminya sanggup tidak memenuhi syarat itu. Kalau enggak kan konsekuensinya berarti nggak jadi pernikahan. Karena tidak terpenuhi syaratnya. Tapi konsekuensi bagi si wanita ada nggak? Apa? Kehilangan calon suami. Dia siap atau tidak? Tinggal itu saja kan? Nah, di situ kompromi. Oh, berarti aku nggak boleh poligami misalnya kata suaminya. Iya. Berarti kalau tidak boleh poligami dan padahal aku ada keinginan gitu misalnya kata si suaminya gitu ya untuk poligami. Ya sudah, berarti panjenengan tidak bisa menjadi suami saya. Nah, si wanita siap nggak? Siap di sini, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Nah, ini ya, di dalam kitab ini disebutkan itu boleh, termasuk boleh ya. Jadi kalau ada ini kan wa minasyuruti allazimah, dan di antara surut syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah idza syaratat alla yatajawwaja 'alaiha fa hadza yuljimuhul wafa bihi ala qauli al-jumhur. Nah, jadi di antara syarat yang harus dipenuhi apabila si wanita bilang kepada calon suaminya alla yatajawwaja 'alaiha. Jadi kamu jangan nikah lagi dengan yang lain setelah pernikahan denganku ini. Fa hadza yuljimuhul wafa bihi. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi oleh calon suami ala qauli al-jumhur, menurut pendapat mayoritas ulama. Itu. Jadi boleh cara seperti itu. Nah, fa illam yaf'al, kalau si suami ternyata tidak memenuhi syaratnya, falaha faskhun nikah. Maka bagi si wanita udah dia punya hak untuk putus gitu dengan si suaminya karena tidak terpenuhi syaratnya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi, nah ada syarat-syarat yang nggak boleh gitu, yang bertentangan dengan syariat. Nah, kalau tadi kan ini bertentangan atau tidak kan gitu ya. Nah, tapi tadi menurut jumhur itu tidak. Tapi ada syarat bapak ibu yang memang bertentangan dengan syariat. Apa contoh ya syarat yang bertentangan dengan syariat? Contoh, ini syarat-syarat yang rusak. Tidak boleh syarat ini diucapkan dan kalaupun diucapkan gak usah dianggap. Contoh gimana? Nah, si wanita mengatakan ya, atau si laki-laki, syarat juga bisa dari laki-laki, bisa juga. Misalnya wanitanya yang ingin menikah dengan laki-laki, mungkin atau tidak? Ada nggak itu terjadi? Yang ingin pertama kali wanitanya, mungkin aja kan? Mungkin saja seperti Rasulullah dengan Khadijah. Dalam kehidupan kita juga ada gitu ya. Jadi ya, wanitanya yang memang ingin menjadi istri dari si laki-laki itu. Tapi si suaminya memberikan syarat. Ya mungkin ada laki-laki menurut si wanita, wah ini laki-laki idamanku betul-betul gitu ya. Semua apa yang diimpikan ada pada dirinya. Lalu walaupun sebenarnya suami si laki-laki ini udah punya istri, wanita nggak masalah, gitu, nggak ada masalah. Yang penting aku ingin menjadi istrimu misalnya. Mungkin kan kayak gitu ya? Mungkin terjadi. Pada siapa ini terjadi? Ada ya. Nah, tapi si laki-laki ini bilang kepada si wanita, oke, saya siap menikahimu, tapi syaratnya, ya, aku kan udah punya istri, kamu ingin jadi istriku, oke saya siap, tapi syaratnya nggak ada maharnya ya. Nggak ada maharnya, kata si laki-laki ini. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini yang bertentangan dengan syariat. Ya, si laki-lakinya mengatakan tidak ada mahar. Aku siap menikahimu tapi tanpa mahar. Ini yang bertentangan dengan syariat. Itu nggak boleh. Atau misalnya, oke siap saya menjadi suamimu, tapi aku tidak punya kewajiban untuk menafkahi dirimu. Boleh atau enggak? Kamu kan orang kaya toh, gitu misalnya. Ada perempuan kaya ingin dinikahi oleh si laki-laki, menjadi istri kedua pun enggak ada masalah. Nah, sebenarnya si laki-laki ini berat gitu ya. Tapi oke lah, enggak masalah. Saya siap menjadikan dirimu sebagai istri kedua, tapi syaratnya
aku tidak berkewajiban menafkahi dirimu, kata si laki-laki. Ini syarat bertentangan dengan syariat atau tidak? Jelas bertentangan, nggak boleh itu. Nah, itu kalau dari pihak si laki-laki. Atau dari pihak perempuan. Dari pihak perempuan. Ada janda punya anak, tapi dia si janda ini pengusaha. Pengusaha. Suaminya meninggal. Tapi ketika status dia sebagai janda, dia tidak nyaman. Ya, tidak nyaman ketika berbisnis dan ketemu rekan bisnisnya. Akhirnya dia ingin mengamankan dirinya agar statusnya itu tidak lagi menjadi janda. Maka dia mencari laki-laki yang siap menikahi dirinya. Dia pengusaha. Ya. Lalu ketika ketemu ada laki-laki yang siap, kata si pengusaha janda ini nggak apa-apa, aku dijadikan istri kedua nggak ada masalah gitu. Kira-kira bapak-bapak gimana tuh? Kalau ada janda kaya pengusaha tuh, Pak Anwar langsung senyum beliau. Nah. Lalu si wanita janda ini mencari suami yang siap menikahi dirinya karena dia ingin lepas dari status jandanya. Dicari. Kira-kira Bapak Ibu, banyak nggak laki-laki yang mau sama si janda pengusaha ini? Banyak nggak kira-kira? Ada yang mau tidak? Ya. Banyak orang mau. Banyak orang mau. Tapi si janda ini memberikan syarat. Nah, dia apa tadi tujuan pernikahannya? Untuk status, supaya tidak berstatus janda. Karena kalau statusnya janda, banyak orang macam-macam kan begitu. Ada gosip macam-macam. Dia ingin tutupi itu kelemahannya. Nikah, cari suami. Dia nggak peduli apakah itu duda atau udah punya istri atau perjaka. Pokoknya siapa yang mau lah, supaya dia tidak berstatus janda lagi. Walaupun dia tentu berhak memilih kan. Mana yang kira-kira cocok. Nah, ketemulah yang cocok. Ketika ketemu yang cocok, lalu si janda ini memberikan syarat kepada calon suaminya. Mas, kamu siap betul jadi suamiku? Ya siap, jelas. Ya, kalau soal harta, alhamdulillah nih mas, saya gampang lah rezeki saya gitu ya. Jadi jenengan ya tidak usah terlalu bingung gitu ya. Yang jelas saya ingin menjadi istri gitu ya, tidak mau menjanda. Wah, kata suaminya pasti calon suami seneng banget kan pasti kan? Wah, oke siap gitu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, syaratnya kamu tidak boleh berhubungan denganku. Nah, jadi selama aku jadi istrimu tidak boleh ada hubungan badan denganmu. Si wanita itu memberikan syarat seperti itu. Ini bertentangan dengan syariat atau tidak? Nah, bertentangan. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya suami istri ya itu tadi udah include gitu, otomatis. Karena itulah tujuan pernikahan diantaranya. Lah kok ada wanita siap menjadi istri seseorang, bahkan di poligami pun nggak ada masalah. Yang penting jangan berhubungan badan dengannya. Ini syaratnya batil. Syaratnya batil. Nggak boleh syarat seperti itu. Kira-kira ada nggak laki-laki yang mau menikah dengan dia? Ada nggak kira-kira? Bisa jadi ada kan, pengusaha kan, dia pengusaha ya kan. Maka jika ada laki-laki menerima si wanita ini, pernikahannya batal, nggak boleh itu karena syaratnya bertentangan dengan syariat. Tapi ada yang kayak gitu, tuh ada itu. Yang penting minimal bisa pakai mobilnya dia kan. Yang nggak boleh dipakai kan dirinya. Rumahnya, mobilnya, motornya silahkan pakai kan begitu. Nah, bahkan nanti warisan bisa juga itu. Cuma pernikahan begini ini nggak boleh gitu. Batal otomatis. Karena syaratnya, jika ada nih ya bapak-bapak nih, ini pesan buat bapak-bapak. Jika ada di antara panjenengan ditawari seperti itu, jangan dipaksain nikah, nggak boleh. Karena syaratnya nggak bener gitu. Syaratnya nggak bener. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Syarat yang fasidah, batilah. Atau misalnya ya, syarat lain yang bertentangan dengan syariat. Ya, aku siap menjadi istrimu, baik istri pertama atau istri kedua dan seterusnya sampai istri keempat misalnya. Tapi si wanita ini memberikan syarat. Tapi syaratnya di antara istri-istri yang lain, kamu harus lebih mengutamakan diriku daripada yang lain.
Gitu ya. Di yang lain sehari-sehari aja. Soalnya istrimu 4, masing-masing yang 3 itu 3 hari, sisanya 4 hari di tempatku. Pokoknya kamu harus mengutamakan diriku. Boleh nggak syarat seperti itu? Boleh atau tidak? Tidak boleh, jelas. Karena tidak adil. Harus adil. Maka kalau ada wanita siap dipoligami, tapi syaratnya kata dia, kamu harus mengutamakan diriku dibanding istri-istrimu yang lain. Ini nggak benar. Nggak benar. Syarat ini batil. Ya itu. Nah, atau si laki-laki mensyaratkan kepada si wanita, ya, atau wanita lagi ya, si wanita siap dinikahi, aku siap engkau nikahi, tapi syaratnya engkau harus ceraikan istrimu dulu yang pertama. Misalnya si laki-laki ini mau poligami, dia udah punya istri, terus ketemu dengan wanita sama-sama cocok, mau menikah, wanita itu mau juga dinikahi. Tapi akhirnya dia memberikan syarat, katakanlah istrinya udah 2 nih si laki-laki, mau menikah untuk yang ketiga kalinya. Nah, tapi kata istri, taruh istri yang ketiga, oke, saya siap menjadi istrimu, tapi ceraikan salah satu istrimu. Ceraikan salah satu istrimu. Ini syaratnya bertentangan dengan syariat atau tidak? Bertentangan, nggak boleh. Ada yang kayak gitu, ada. Nah, ada karena cintanya berat sama si wanita baru ini, akhirnya dia ceraikan itu istri yang pertama atau kedua. Itu nggak boleh seperti itu. Ya zalim dong, itu zalim, betul-betul menzalimi istrinya yang sudah menjadi istrinya. Nah ini Bapak Ibu ya, maka anda boleh seperti itu. Atau misalnya si laki-laki ini, contoh lain ya dari laki-laki. Oke, aku siap menikahimu, tapi syaratnya orang tuamu tidak boleh berkunjung ke rumah kita. Apalagi nginep, haram gitu, nggak boleh. Kata si laki-laki ya, selama engkau menjadi istriku, orang tuamu tidak boleh berkunjung ke rumah ini. Apalagi nginep, nggak boleh, haram. Syaratnya itu. Kalau kamu sanggup syaratnya, aku akan nikahi dirimu. Ini syarat ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Atau aku mau menikahi dirimu, tapi syaratnya kamu jangan pernah pulang ke rumah orang tuamu. Walaupun orang tuamu sakit apa? Nggak boleh. Boleh nggak syarat seperti itu? Tidak boleh. Memutus silaturahim. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya, di antara beberapa syarat yang rusak. Baik. Gimana? Bapaknya meninggal. Oh, duda. Oke, bapaknya duda mau nikah. Jadi yang memberi syarat anaknya, ya, bukan si suaminya ya. Oh, syarat seperti itu nggak dianggap, la tibarolah, tidak dianggap. Di luar itu, di luar ya, itu tidak dianggap syarat seperti itu. Artinya apa? Ya artinya seandainya si bapak ini yang punya anak tadi membawa istrinya ke rumah itu, ya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Nah ini syarat, tapi jangan punya anak. Nah ini ya. Boleh nggak si istri kalau berhubungan boleh, tapi jangan punya anak. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, coba kira-kira syarat dari si wanita, oke saya siap kita menikah, tapi syaratnya jangan punya anak lagi. Beda antara ini dengan yang tadi. Kalau tadi kan syaratnya kamu jangan berhubungan denganku kan. Kalau ini syaratnya nggak boleh punya anak. Beda atau sama? Beda, jelas beda. Apa? Nah, jadi si wanita mensyaratkan enggak
nggak mau punya anak, gitu ya, nggak mau punya anak. Syarat seperti ini bertentangan dengan syariat atau tidak? Iya, karena di antara tujuan pernikahan itu apa? Nasab, melanjutkan keturunan. Itu di antara tujuan agung pernikahan adalah ada keturunan. Maka ya tidak perlu dipenuhi gitu ya. Maka si suami kalau itu diomongkan oleh istrinya nggak usah dipenuhi. Iya. Nah, soal mereka sepakat nggak punya anak itu lain lagi. Nah, itu kan bukan syarat. Kita sepakat nggak punya anak ya, nggak masalah gitu. Nah, karena mungkin ada beberapa pertimbangan. Ya, itu Pak Is. Jadi yang tadi anak itu syarat dari anak tidak dianggap. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu? Cukup ya, terakhir silakan. Pak Rianto. Ya. 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 Ya, baik. Betul sekali. Ada riwayat bahwa Rasul ya bukan mengharamkan, melarang. Nah, syarat itu bisa dari orang tua. Bisa dari orang tua. Tapi kalau dari anak nggak bisa. Dari wali boleh. Dari walinya boleh. Ya, seperti Rasulullah, putrinya Fatimah ketika mau dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, syaratnya jangan dipoligami. Dan syarat itu dipenuhi oleh Ali. Maka Ali itu selama menjadi suami dari Fatimah, itu tidak menikah lagi dengan wanita lain. Ali itu baru poligami ketika Fatimah meninggal. Baru poligami. Nah, apa sebab? Wallahu alam ya. Rasul kan tidak menjelaskan apa sebabnya. Tapi kalau kita terka-terka gitu ya, bisa jadi karena Rasul tidak mau putrinya terzolimi gitu ya perasaannya. Makanya Rasul ya sayang sama putrinya lalu disampaikan jangan poligami. Sama aja seorang wali dari si anak perempuan bilang, "Le, kalau kamu betul mau menikahi anakku, tolong jangan sakiti dia." Boleh nggak? Boleh. Jangan sakiti hatinya, Le ya. Kalau kamu mau menikahi putriku. Itu bagus pesan seperti itu. Nah, tapi syaratnya kamu jangan. Nah, kalau dijadikan syarat ya, itu sebenarnya syarat include atau syarat tersendiri itu. Kalau jangan kamu sakiti hati anakku, include itu. Ya, maka kalau ada istri disakiti terus hatinya oleh suami, dia boleh khulu, dia boleh minta cerai, boleh. Karena disakiti terus hatinya oleh si suami. Yaitu, wallahu a'lam bishawab. Yaitu Pak Arianto ya. Ya Bapak Ibu, baik nampaknya cukup ya. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjut lagi tentang nikah mut'ah besok insya Allah ya. Nah ini penting juga diketahui. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.